Apa kabar ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi teman-teman, Ria ini adalah teman teman aku di Universitas Maliku Saleh di Aceh Utara. Boleh Ria, Ria perkenalkan dirinya dulu kepada teman-teman kita di sini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pria Desmi, biasa dipanggil Ria. Kuliah di Universitas Maliku Saleh, satu universitas sama Andret yang bisa. Angkatan 2018, jurusan Administrasi Publik, kampung asli, tepatnya di Kabupaten Solo. Solo di mana? Solonya di mana? Di Alahan Panjang, cuman 2 jam masuk ke dalam agak jauh. Jadi Ria sekarang di mana nih? Di Loksmawe atau di Solo? Kan online. Lagi di Loksmawe. Ngapain di Loksmawe? Ada kegiatan. Oke, ada kegiatan. Nah, jadi berarti sibuk dong. Nggak sih, Apa-apa? lumayan sibuk. Oh, oke, lumayan sibuk. Jadi selain kuliah di Loksmawe sibuk apaan? Ria. Sibuk ngapain ya? Banyak aktivitas sih. Imami dah. Imami. Jadi oke. Itu sedikit perkenalan dari Ria. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, Ria ini adalah apa ya? Teman satu kampung lah istilahnya. Teman satu kampung. Dia berasal dari Sumatera Barat juga kayak aku. Dan sekarang kebetulan dia lagi di Loksmawe. Seperti teman-teman lihat, Ria ini seorang wanita yang pakai cadar. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol bareng sama dia nih tentang cadar. Jadi Ria, aku cuma mau ngobrol sama Ria nih pengalamannya selama pakai cadar. Boleh kan? Ya, insya Allah boleh. Mantul. Nah, jadi Ria pertama kali pakai cadar itu umur berapa? Atau itu ya? Pertama pakai cadar itu sih belum terlalu lama. Mungkin hitung-hitung baru nyampe 3 tahun. 3 tahun berarti kelas berapa tuh? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Ya. Kelas 3 SMA berarti sebelum itu nggak pakai cadar gitu kan? Masuk ke universitas ini. Masuk ke Unimal gitu. Ya. Apa ya? Ceritain dong, kok gimana nih? Kok bisa itu memakai cadar? Motivasinya itu bagaimana? Motivasi awal-awalnya sih dulu pernah pengalaman melihat orang bercadar itu lumayan takut karena sebagian orang kan menganggap orang bercadar itu gimana, aliran sesat atau gimana kan? Iya, benar. Dulu kan pernah melihat orang bercadar kok orang itu tertutup semuanya, jadi karena bingung terus mencari kan kita sebagai manusia harus mencari contohnya kalau kita tidak mengetahui ya harus dicarilah. Yeah. Makanya cari terus ternyata cadar itu Islam gitu. Terus karena waktu itu niat untuk jadi lebih baik, jadi gimana ya, pengen berubah aja menjadi lebih baik, makanya mencoba. Oke. Jadi kan apa ya, Ria ini pakai cadar artinya ketika mau masuk ke Unimal gitu kan? Ya, menjelang. Nah, gini nih. Ini kan pas SMA sebelumnya nggak pakai cadar, terus tiba-tiba
mau masuk ke perguruan tinggi itu Ria pakai cadar. Nah, pandangan orang-orang terhadap Ria itu gimana kemarin tuh? Pandangan sih, Ya, pandang wah, orang lain itu, loh ini kok kenapa ya dia gitu? Ada nggak gimana? ya kalau pandangan orang gimana ya? Waktu SMA kan termasuk murid yang gimana, tau lah. Cuman waktu balik, waktu ngurus-ngurus untuk itu menjelang Aceh ini, contohnya semua guru-guru itu eh, terlihat heran gitu melihat kok bisa ya udah pakai cadar sekarang. Kalau guru-guru mendukung sih, kalau keluarga juga mendukung karena kita berbagi kan, contohnya kita kasih tahu kalau fungsi cadar kayak gini. Benar. Kalau ibu sendiri pertamanya gimana ya, heran kayak gitu, cuman karena didukung oleh kakak, jadi kakak kasih tahu ke ibu, jadi alhamdulillah ibu mendukung. Tapi tahulah pandangan orang-orang kan di kampung itu belum sepenuhnya mengetahui apa fungsi cadar, ilmu tentang cadar ini, jadi ya begitulah, hanya bisa sabar. Kadang-kadang orang kan bilang, oh dia kayak gimana ya, kok banyak debu ya, kok ditutup-tutup. Ya, dikirain ninja mungkin ya. Kok itu budaya Arab kayak bilang gitu. Pernah sih waktu pulang kampung dari semester 1 waktu itu bawa koper, kan kalau pulang kampung bawa koper, jadi orang-orang ngira itu apa isinya, di dalam bom ya kayak gitu waktu maraknya. Oke. Jadi pengalaman agak gimana ya itu ya? Iya, agak buruk sih pandangan orang kayak gitu mah. Jadi orang tua sebelumnya kayak kelihatan kayak merasa aneh juga, kok dia tiba-tiba pakai cadar, terus kakak yang yang ngeyakinin orang tua gitu kan. Ya kan mulai berubah itu nggak langsung pakai cadar, ada pakai pakaian syar'i, mulai memperbaiki. Bertahap gitu ya. Ya, bertahap. Jadi pas pulang kampung itu gila dong. Jadi bawa koper terus dikirain bawa bom, ya gila ya Allah. Jadi cuman kan waktu itu Ria nanggepin itu gimana tuh? Jadi pas dibilang itu bom ya, nanggapinnya gimana? Gini, dan bilang sama ibu itu, insya Allah nggak bom kok Bu, ini baju isinya, kayak gitu aja jawab. Yang penting sabar aja ya Ria ya. Sabar. Iya mantap teman. Oke. Tadi motivasinya Ria berarti kan pengen jadi wanita yang lebih baik aja gitu ya kalau mau pakai cadar gitu kan. Ya. Oke, selanjutnya nih. Dalam Islam itu sendiri, aku nggak tahu nih. Dalam Islam itu sendiri, hukum cadar itu sebenarnya gimana sih itu? Sunnah kah? Wajib atau gimana? Karena aku pernah dengar kayak di suatu mazhab itu mewajibkan gitu kan? Iya. Nah, itu gimana? Begini, menurut ilmu yang dipelajari sama diri sendiri sih, kita mengambil referensi dari 4 mazhab. Yang pertama kan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi itu wajah dan telapak tangan ini nggak aurat. Jadi menurut mazhab Hanafi hanya disunahkan memakai cadar. Tapi kan ada 3 mazhab lagi. Yang selanjutnya itu mazhab Maliki. Di mazhab Maliki ini sama seperti mazhab Hanafi, disunahkan juga. Tapi diwajibkan apabila menimbulkan fitnah. Contohnya kalau wanita itu terlalu cantik atau gimana, takut menimbulkan fitnah. Jadi disunahkan. Terus mazhab Syafi'i, kan di Indonesia kebanyakan orang memakai mazhab Syafi'i. Ya. Mazhab Syafi'i ini seluruh tubuh wanita itu adalah aurat.
Oh. Jadi, mazhab Syafi'i ini mengambil referensi diwajibkan bagi perempuan untuk memakai cadar atau menutupi seluruh aurat. Hmm. Wajibkan mazhab Syafi'i yang mewajibkan. Terus Benar. ada lagi mazhab Hambali. Mazhab Hambali lebih ketat lagi. Kalau mazhab Hambali itu tertutup semuanya. Contohnya buku tangan semua ini tertutup. Buset, ekstrim. Ya, lebih diwajibkan lagi. Tapi kalau Diria sendiri mengambil, untuk Diria sendiri sih, cadar itu fungsinya untuk bagi dia sunnah untuk bisa menjaga diri. Berarti mazhab apa tadi yang sunnah apa? Hambali. Hanafi. Berarti dia ngambil mazhabnya. Kalau yang ngambil yang sunnahnya, kalau diwajibkan kan gimana ya? Contohnya kita itu belum sanggup kayak gitu kalau mengambil yang wajib. Tapi kalau ini kan banyak tuh mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki. Itu sebenarnya kalau menurut Islam itu sendiri yang paling kuat itu yang mana nih? Dari keempat mazhab tadi. Yang paling kuat itu tergantung sih. Tergantung kita menyesuaikan kondisi kayak gitu. Kalau bagi ya sih lebih gimana ya? Kalau dari sebenarnya dari semua mazhab itu kan tergantung gimana ya, kalau terjadi menimbulkan fitnah diwajibkan kayak gitu. Oh, berarti kalau udah menimbulkan fitnah ya udah pakai cadar aja gitu ya. Sebaiknya kan sebaiknya wanita kan kebanyakan wanita yang menimbulkan fitnah. Ya. Kalau di neraka sendiri kan, kalau aku pernah dengar, kalau menurut Al-Qur'an itu kan di wanita yang paling banyak. Alhamdulillah, saya laki. Tapi tidak tertutup kemungkinan karena tugas laki-laki menjaga pandangan. Oke, benar. Oke, selanjutnya Ria, kedengeran suara saya? Jadi gini Ria. Nah, Ria ini kan pakai cadar ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri sih, yang namanya perempuan bercadar itu minoritas ya kan? Iya, minoritas. Jadi ada nggak kesulitan bergaul sama teman-teman mungkin? Jadi kayak nanti ketika mau bergaul nih, nggak mau bergaul sama dia, dia kayaknya beda sama kita, terlalu syar'i atau terlalu muslimah dia, ada nggak gitu-gitu selama di kampus atau ya? Kalau kesulitan sih pasti ada, karena kan kalau bercadar ini banyak fitnah kayak gitu. Karena kita harus bisa menjaga apa yang telah kita, contohnya kalau ya pakai cadar itu harus punya resiko kayak gitu. Harus yang biasanya bisa bebas, sekarang nggak bisa lagi, harus bisa menjaga kayak gitu. Emang cadar ini fungsinya untuk bisa menjaga diri sih. Kalau bagi diri ya sendiri, banyak yang ya dapatkan, yang biasanya kita terlalu bebas, sekarang kita bisa terikat. Terikatnya ini kayak untuk meningkatkan keimanan kita ke arah lebih baik. Kalau selama ini, kalau bergaul dengan teman, itu tergantung kita sendiri. Kalau kita bisa menyesuaikan kayak gitu. Contohnya kalau di kampus kan, kalau di lokal termasuklah ya sendiri yang memakai cadar. Jadi kalau kawan-kawan itu baik-baik semua sih, bisa menghargai kayak gitu. Kalau tidak baik, kan yang baik itu kita lakuin kayak gitu. Kalau kawan-kawan bisa mendukung dan bisa mensupport apa ya. Kalau yang nggak mau ya udah. Berarti kalau berteman tidak terlalu sulit, berarti artinya kan ya kan. Jadi teman-teman itu menghargai juga bagaimana kita ya kan. Iya, karena kan
kita itu kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik harus bisa ya, kayak gitu, harus menyesuaikan. Walaupun kita kondisi kayak gini, kita harus tahu harus bisa mampu bersosial kepada baik ini kawan kayak gini, selagi itu baik. Jadi benar-benar harus mampu bersosial juga ya. Berarti Ya. dalam segi bergaul nggak ada kesulitan juga ya. Kayak Iya, kan teman-teman welcome juga kok ya, walaupun kita berbeda gitu loh. ya, karena Tapi kalau nggak menutup kemungkinan juga kan Ria kan. Jadi kayak ada orang yang males berteman sama Ria gitu, kayak waduh nggak mau ini terlalu muslimah, kayaknya nggak cocok sama aku. Pasti ada kan yang kayak gitu kan. alhamdulillah selama ini kan kalau ya jiwanya gimana ya, nggak terlalu nampak, nggak terlalu pendiam kali. Karena dari itu terlatih bersosialisasi ke banyak kawan kayak gitu. Jadi ya itu mudah berkawan. Tapi tapi kalau masalah sama cowok itu agak dibatasi. Ya iyalah pasti. Oke. Jadi, nah itu kan dari segi bergaul ya. Jadi bagaimana kita sosial kita ke orang-orang lain, karena diri kita berbeda. Kalau dalam segi beraktivitas sendiri Ria, kan misalnya nih ada suatu acara yang misalnya ada nggak kayak kesulitan Ria dalam beraktivitas ketika menggunakan, sekarang kan pakai cadar nih, ada nggak kesulitan dalam beraktivitasnya? Pertama-tama merasa sulit, apalagi itu ketika makan di luar. Oke. Ini sulit ya, harus buka-buka dulu kan? Atau gimana tuh? Iya, apalagi makan berkuah kayak gitu, agak merasa kesulitan. Cuman segala sesuatu itu tergantung kebiasaan kan. Jadi udah terbiasa. Jadi sekarang alhamdulillah udah oke lah ya. Udah nggak begitu sulit lah ya. Sulit, udah terbiasa dengan pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Oke, jadi pas awal-awal itu gimana dulu tuh? Pasti, ini kayaknya ada nggak kepikiran, ini sulit banget nih, mau makan aja sulit. Buka cadar aja, ada nggak kepikiran gitu? Gimana ya, kalau bercadar ini, walaupun hanya selaikan di sini tak mudah. Mulai dari ujian, jamuan orang, gimana ya jelasinnya gitu, panas kayak gitu. Atau kalau lari itu agak nafasnya agak sulit ya, itu nggak bisa pas kayak yang lain. Terus itu kalau pakai cadar kan cuman ini yang tertutup, kan beda sama nikop. Kalau nikop kan semua jadi wajah belang. Belang kan? Jadi cadar sama nikop itu beda. Beda. Kalau nikop nih tertutup juga nih berarti kan? Yang seperti tertutup kayak. Kalau ini kan cadar. Berarti Ria pakai cadar doang berarti ini sekarang. Keduanya, kadang-kadang pakai nikop, kadang-kadang pakai cadar. Kadang-kadang pakai nikop, kadang-kadang pakai cadar lah. Oke. Ya. Jadi itu pertanyaanku tadi, ada nggak terbesit untuk tidak untuk melepas cadarnya itu, karena awal-awal itu udah sulit banget nih buat makanannya, sulit, ada terbesit untuk melepas cadarnya? Alhamdulillah sampai sekarang itu belum ada terbersit sedikit pun untuk melepas cadar, karena ya, sudah merasa nyaman dan merasa terlindungi kayak gitu. Kita itu tak bebas. Contohnya kayak gini kan. Contohnya ya, Dit, kalau memakai cadar ini, contohnya kita terbersit, maklum lah keimanan seseorang itu tak gimana ya. Setiap itu dari berbagai cara untuk bisa kita untuk imannya turun. Contohnya kita gini, contohnya yang mau keluar,
mau keluar sama cowok, tapi karena cadar ini ya terhalangi berbuat kayak gitu. Contoh, oh ya udah pakai cadar, kok masih goncengan sama cowok kayak gitu. Contohnya ya iri ya melihat kawan-kawan. Jadi diri lebih termotivasi gitu kan? Ya, contohnya iri, kok kawan-kawan bisa bebas kayak gitu pergi main atau keluar malam atau pacaran kayak gitu kan setiap manusia punya rasa kayak gitu. Pasti ada. Siap tuh kan karena kan udah pakai cadar masa ya sih masih pacaran kayak tuh. Dapat bisa menghalangi kita untuk berbuat gitu. Membentengi diri lah ya. Membentengi itulah fungsi cadar bagi dia selama ini. Walaupun ya kita yang penting berproses ya Ria ya. Yang penting berproses selagi itu baik. Bener. Jadi bagaimana jadi intinya hidup itu kan bagaimana kita lebih baik dari hari yang kemarin gitu ya. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Yang penting jangan kalau omongan orang itu positif kita ambil, kalau negatif enggak. Contohnya orang itu menasihati kita, contohnya bercadar masa ya kayak gitu, jangan diambil sakit hati karena dia menegur kita itu untuk kebaikan kita juga. Selama ini ya berproses itu dari omongan orang kebanyakan. Contohnya dia bercadar kok masih gitu, ya berusaha untuk berubah baik lagi. Jadi biar nggak kayak ketika ada kritikan itu justru menjadi wah ini motivasi untuk lebih baik lagi gitu ya Ria ya. Berarti dalam aktivitas sehari-hari cadar Ria ini nggak pernah lepas berarti ya? Lepas kalau di kos dan di kamar. Di kamar doang kan berarti kan? Ya. Jadi artinya ketika olahraga itu ya harus gimana ya, harus tetap pakai cadar tapi ya walaupun agak sesak nafas dikit tapi nggak apa-apa lah ya. Ya kalau di luar pakai terus. Yang penting apa namanya ya? Kalau kita udah terbiasa juga nggak apa-apa kan? Iya. Kayak makan tadi. Berenang. Oh berenang? Iya iyalah berenang masih dipakai gitu ya. Berenang umum. Oh iya. Nah selanjutnya nih kemarin itu kan atau bahkan sampai sekarang nih kayaknya aku lihat banyak yang yang lagi rame nih adanya Islam radikal, teroris dan sebagainya. Jadi hal itu banyak dikaitkan sama perempuan yang bercadar seperti dia ini. Jadi kayak orang itu kayak takut bertemu orang-orang yang kayak pakai cadar seperti Ria ini. Wah ini nggak bener nih, ini Islam radikal nih, ini teroris nih. Jadi ketika mendengar itu tuh perasaannya Lia sebagai salah satu dari mereka yang memakai cadar itu bagaimana? Perasaan ya jelas sedih lah, karena kan gimana ya, kita ini berproses gimana ya, Islam itu emang dari dulu itu Islam emang selalu dipandang apa itu namanya ya, kurang baik kayak gitu. Kadang ya perasaan sedih lah, tapi kita itu kan dalam berproses itu ada ujian. Oh ya. Lah, disitulah kita harus bisa bersabar. Kalau kita bisa bersabar itu bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kayak gitu. Contohnya kalau udah terbiasa kita nggak terlalu terpancing emosi lagi kayak gitu. Asal kita harus bisa membuktikan kepada orang-orang sekitar bahwa yang bercadar ini bukanlah orang kayak itu teroris atau hal-hal yang lain. Kita harus bisa bersosialisasi. Contohnya menampakkan perilaku positif bahwa yang bercadar ini nggak ada kaitannya dengan teroris atau hal-hal yang dipandang negatif kayak gitu. Berarti ya nggak jadi nggak semuanya juga kan yang bercadar itu
Artinya kalau kita berbicara soal itu bukan salahin cadarnya berarti kan, salahin orangnya gitu ya. Orangnya. Karena setiap orang yang pakai cadar itu belum tentu ya yang masuk ikutan aliran-aliran seperti itu ya Ria ya. Ya. Ya, jadi ya berkaitan dengan hal yang tadi nih, wah ini yang cadaran nih pasti radikal nih, ini yang cadar nih pasti teroris nih. Ria pernah nggak mendapat pengalaman seperti itu, dikatain teroris atau dikatain Islam radikal sama sekitar atau masyarakat atau di mana gitu? Pernah dibilang kayak gini, kok pakai cadar, aliran sesat, pernah dibilang kayak gitu sih. Itu di mana? Di kampung. Di kampung, di Alan Panjang Ya. berarti. Ya, dibilang kan minoritas wanita. Kalau di kampungnya sendiri, kalau nggak salah baru 2 orang. Itu pun yang 1 orang itu jarang pulang kampung, 1 kali setahun pulang kampung. Berarti. Jadi, tapi alhamdulillah Allah itu emang memberikan jalan terbaik karena dia karena kuliah di Aceh mungkin diwajibkan untuk berpakaian kayak gitu kan. Di Aceh itu agamanya agak kuat kayak gitu. Oh, jadi orang-orang ngomong gitu. Ya, orang ngomong beranggapan seperti itu ya. Ya, beranggapan kebanyakan kayak gitu kalau di kampung, kalau yang memakai cadar kayak gini. Jadi ya, apalagi ya yang mau aku tanyain ya. Banyak. Oke, ya. Pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan nih. Oke, siap? Siap, insyaallah. Pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih ini. Setelah mendengar Ria tadi ya, harapannya kepada wanita-wanita Indonesia yang muslimah Indonesia itu bagaimana? Kalau harapannya sih bagi yang berproses menjadi lebih baik itu jangan pernah menyerah kayak gitu. Walaupun banyak ujian yang kita hadapi, emang setiap kita pengen berubah menjadi lebih baik itu memang ada ujian, karena Allah itu pengen melihat seberapa sih kita pengen merubah menjadi lebih baik untuk meningkatkan keimanan kita kayak gitu. Karena tujuan kita kan untuk meninggal dalam keadaan istiqomah dan masuk surga kayak gitu. Kalau masuk surga itu mudah, mungkin semua orang itu udah masuk surga semua, cuman karena dari situlah Allah melihat seberapa kuat kita untuk bisa menghadapi ujian, biar kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dan bisa menambah ketaatan kepada Allah kayak gitu. Walaupun sangat terlihat kan pada zaman sekarang ini, zaman modern, kita itu harus bisa membentengi diri kita agar bisa tidak terpengaruh dengan dunia luar kayak gitu. Harus bisa contohnya bergaul dengan kawan-kawan yang bisa membawa diri kita ke arah lebih baik dan lebih memperbanyak mendengar ceramah atau mempelajari ilmu-ilmu agama biar kita itu bisa menyeimbangi mana yang positif dan mana yang negatif bagi diri kita sendiri. Harapan sih tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Tetap menyebar kebaikan, menjadi motivasi bagi yang lain, dan jangan pernah merasa diri kita kayak gini. Contohnya kita itu ada yang menegur kayak gitu dengan cara, jangan pernah bilang dia itu jahat atau gimana. Semua itu kan mungkin itu hidayah dari Allah. Mungkin kita selama ini mungkin ini salah gitu. Dengan cara itu Allah menyampaikan kepada kita bahwa dengan teguran teman tadi untuk kita bisa berusaha menjadi lebih baik. Jadi harapannya kepada perempuan Indonesia ini berarti lebih ke apa ya, membentengi diri supaya menjadi lebih baik ya.
Ya, karena semakin hari semakin banyak pengaruh. Taulah, dalam Islam Nabi Muhammad saja gimana ya bilang baginda gini, Kameramu baginda mati. yang Udah, kayak udah. gini, paling banyak masuk neraka kayak gitu. Sudah terlihat tanda-tanda zaman itu. Mm-mm. Bagi Anda sendiri terlihat nggak? Ya, ya banyak Dalam sih. satu kewajiban itu, kewajiban wanita menutup aurat dulu pada zaman saat ini, itu baru satu kewajiban. Apalagi kewajiban menunaikan salat. Sebenarnya perempuan itu sangat mudah untuk memasuk surga. Contohnya, mendirikan salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, taat pada suami, dan bisa menjaga diri. Udah masuki pintu mana sajalah yang kau mau masuk surga. Tapi karena walaupun itu tak mudah juga. Tahu, walaupun ya banyak kekurangan sih, cuman berusaha aja untuk menjadi lebih baik. Ya, yang penting kita siapapun kita intinya berusaha untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini berusaha menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Ya, karena kan kita nggak tahu juga ajal atau apa yang dulu menjemput. Yang penting kita itu mempersiapkan, karena kita tuh meninggal tergantung seperti kebiasaan kita. Contoh kalau kebiasaan kita bermaksiat, ya kita meninggal dalam keadaan bermaksiat. Tapi kalau kita kebiasaan selalu untuk beribadah kepada Allah, ya kita bisa meninggal dengan kebiasaan beribadah kepada Allah. Ya. Oke, terima kasih Ria. Aduh, terima kasih banyak karena udah mau ngobrol bareng sama kita. Sangat memotivasi sekali Ria. Jadi mudah-mudahan Ria tetap istiqomah untuk untuk menjadi lebih baik ya, istiqomah untuk tetap berusaha menjadi lebih baik. Jadi Ria, ya segitu dulu ngobrol kita hari ini. Terima kasih karena telah mau menemani kami di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing.